Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi ini saudara sekalian kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi, edisi 8 Mei 2024. Dan pagi ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 8. Semoga menjadi panduan kita untuk menjalani hari ini. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 8 demikian. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apapun yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan di tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tuhan Allah yang dekat. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harapkan dari orang-orang yang kita kasihi? Apa yang kita inginkan supaya mereka perbuat? Tentu kita mengharapkan mereka juga mengasihi seperti kita memberi cinta kasih kepada mereka, bukan? Hal yang wajar saudara-saudaraku jika kita menginginkan yang kita kasihi juga menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Hubungan timbal balik antara yang mengasihi dan yang dikasihi, antara yang memberi dan diberi. Hubungan antara Allah dan Israel dapat digambarkan sebagai hubungan antar kekasih. Allah begitu mengasihi Israel dan memberikan yang terbaik baginya. Karena itu Allah menuntut pula kesetiaan dan cinta yang tak terbagi dari Israel. Tuhan Allah satu-satunya di dunia memiliki Israel dan memilihnya untuk menjadi satu-satunya harta kesayangannya. Dan ia memiliki relasi yang istimewa dengan Israel. Musa mengerti segala keunikan relasi Tuhan dengan umatnya. Maka Musa berkata, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Namun dalam relasi istimewa itu ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu Musa melanjutkan dengan menyatakan bahwa umat harus waspada dan berhati-hati supaya tidak melupakan segala ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan ajarkan, tetapi melakukannya di negeri kemana mereka pergi untuk mendudukinya. Saudara sekalian, setelah Musa mengingatkan bangsa Israel tentang sejarah mereka, mulai pasal ini Musa mengingatkan mereka untuk mentaati hukum-hukum Allah agar mereka hidup. Jika Allah sedemikian mencintai bangsa Israel dengan pemeliharaannya yang begitu indah, maka ia juga memberikan hukum pengajarannya yang unik yang tidak dimiliki bangsa-bangsa yang lain. Dengan hukum-hukum ini bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar secara spiritual, bukan kuantitas. Ketika mereka menasihati dan mentaati hukum-hukum tersebut, Allah akan menjadi dekat dan menolong mereka. Suatu keajaiban bagi bangsa-bangsa lain. Hukum-hukum itu sendiri sempurna dan unik.
Misalnya adanya peraturan-peraturan mengenai perlakuan yang baik terhadap orang-orang asing dan tidak adanya hukuman mati bagi kejahatan ekonomi. Sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan peraturan bangsa-bangsa lain. Saudara sekalian, hanya Allah yang patut dicintai dan disembah. Cara mengasihi dan mencintai Allah adalah menuruti keinginan hatinya. Untuk itu bangsa Israel harus mengingat semua hukumnya dan menyampaikannya kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah sebabnya 2 loh untuk 10 perintah Allah dibuat dari batu agar hukum-hukum itu permanen. Allah menginginkan agar bangsa Israel tidak menyembah apapun yang berada di dalam alam ciptaan ini. Hanya Dia yang patut disembah. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Ia adalah Allah yang cemburu. Ia berharap bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saudara-saudaraku, teks ini mengingatkan status kita sebagai umat kesayangan Allah. Tuhan mencintai dengan begitu istimewa dan memberikan semua yang kita perlukan untuk hidup baik di dunia ini maupun sampai ke hadirat Allah. Semua yang terbaik telah Ia anugerahkan bagi kita. Bahkan nyawanya pun Ia relakan, Ia tidak sayangkan karena kita milik kesayangannya. Ia ingin kita mencintainya juga dengan mengikuti segala perintah-perintahnya. Jika Ia telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, masakan kita masih menomorduakan Dia? Masakan kita tidak mencintai Dia dengan sepenuh hati? Kita yang diberi anugerah yang lebih banyak akan dihakimi dengan standar yang lebih tinggi. Karena itu saudara-saudaraku, kita jangan hanya senang dengan hak istimewa kita sebagai umat Allah, kita juga harus sadar bahwa sebagai umat Allah, umat kesayangan Allah, kita dituntut lebih. Untuk itu marilah kita berupaya untuk hidup lebih kudus, lebih taat, dan hidup seturut dengan yang dikehendakinya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan menginginkan dan merindukan kami juga hidup taat kepada-Mu sebagai bukti cinta dan sayang kami kepada Tuhan, karena Engkau mau menjadikan kami sebagai umat-umat kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa bahwa Engkau adalah Allah kami yang begitu dekat. Setiap kali kami memanggil nama-Mu, Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih banyak karena Engkau sangat mempedulikan kehidupan kami. Bahkan semua yang kami perlukan Tuhan, Engkau sudah berikan pada kami dengan sempurna. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk jaminan hidup yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena Engkau adalah Allah kami, milik kesayangan kami umat-umat-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, bantulah kami supaya kami mampu hidup kudus untuk mewujudkan rasa cinta kami kepada-Mu. Allah yang begitu mengasihi kami dan menyayangi kami lebih daripada yang kami pikirkan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan dan milik kesayangan-Mu. Dan itu pertanda bahwa hidup kami tak ada yang perlu kami khawatirkan. Karena sesungguhnya kami ada di dalam tangan Allah yang begitu mengasihi kami. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Umat-umat-Mu dalam segala kehidupan mereka, pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa Surgawi, sayangilah mereka, kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka, buka jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan untuk menemukan mereka yang sedang mendoakan teman hidup. Biar pada waktunya mereka semua bersuka cita karena mereka tahu benar bahwa Allah, pemelihara hidup kami, pada waktunya semua akan memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa, karena kami menjadi milik kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.